Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang dua anak miskin yang hidup di jalan tanpa orang tua. Demi bisa bertahan hidup, sang kakak bekerja serabutan, mulai dari berjualan di lampu merah hingga mencari barang bekas. Suatu hari, mereka berada dalam situasi genting yang membuat mereka memutar otaknya. Tanpa disangka, mereka sukses menciptakan keajaiban dunia. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di pemukiman kumuh kota Kerala. Pada saat bangun tidur, Piali yang masih berumur 6 tahun merasa malu karena masih mengompol. Sialnya, nenek Sahir melihat dan memintanya untuk diam. Takut dimarahi sang kakak, Piali menyembunyikan nodanya dengan menumpahkan sebotol air minum. Di lain sisi, dari hasil kerjanya, Jiah membelikan satu balon seharga Rp2.000 untuk sang adik. Sesampainya di rumah, melihat kasurnya basah, Piali menyalahkan Jiah karena menutup minumnya tidak rapat. Walau tahu itu ompol, Jiah memaklumi sang adik. Di saat mencuci pakaian, Piali ingin melihat pesawat terbang dalam jarak yang dekat. Mendengar hal itu, Jiah akan menunjukkannya suatu saat nanti. Di hari berikutnya, Sahir yang datang membangunkan neneknya yang masih tertidur. Selagi mereka bekerja, Piali menunggu di rumah bersama nenek Sahir. Bersama warga yang lain, mereka mengambil mainan bekas milik Niko untuk dijual kembali. Dari informasi asistennya, Niko meminta Jiah untuk membawa Piali. Melihat Piali sehat, Niko meminta Piali untuk mulai bekerja. Jika tidak, kosan yang gratis akan dikenakan Rp200.000 per bulan. Melihat sang adik masih kecil, Jiah pun memilih untuk membayar uang sewa. Amru yang iseng tanpa ragu melepaskan balon Piali. Jiah menenangkan bahwa kedua orang tuanya yang telah di surga akan menjaga balon tersebut. Sesudahnya, mereka menjual mainan Niko di sekitaran lampu merah. Dari hasil penjualan, mereka mendapatkan gaji Rp100.000 per minggu. Namun jika tidak terjual semua, maka akan dipotong. Melihat Amru bertingkah seperti bos, Sahir terlihat memendam emosi karena telah memberitahu keberadaan Piali. Untuk mencari uang tambahan, Jiah mendatangi toko jahit busana agar bisa bekerja. Malangnya, Jiah tidak diizinkan karena masih berusia 14 tahun. Melihat banyak kain yang tidak terpakai, Jiah pun memintanya. Setelahnya, Jiah dengan spontan menggambar wajah manekin yang polos. Penjaga toko yang tidak terima membuat Jiah menjatuhkan mainan pedagang lain. Takut minta ganti rugi, Sahir menarik Jiah untuk mengambil langkah 1000 bayangan. Kemudian Jiah menemukan sekeping kayu untuk dijadikan sesuatu. Malamnya Piali memandang sang kakak dengan wajah terbalik lalu menggambarnya.
Di saat Piali tertidur, Jia begadang membuat sesuatu dari hasil temuannya. Setelah mandi sore, Piali begitu senang karena Jia menambahkan sayap di baju favoritnya. Dan karena sudah gajian, mereka membawa Piali jalan-jalan. Setiap malam, Jia selalu merangkai barang-barang yang ditemukan di jalan. Pada malam itu, Nenek Sahir telah pulang ke desa dan Piali sudah terbiasa sendirian di kosan. Di lampu merah, Jia menjual satu mainan milik Niko sebesar Rp10.000. Pengendara yang melihat hanya berani membeli Rp5.000. സൂപ്പർമാനാണ് ചേട്ടാ നല്ല സൂപ്പർ क्या चाहिए? Karena cuma 5.000, Jia pun menawarkan barang hasil buatan sendiri. Tanpa diduga, pengendara memberikan Rp100.000. Pada saat setoran, Amru begitu marah karena timnya melihat Jia menjual barang milik sendiri. Amru pun mengambil 100.000 tersebut karena polisi belum menangkap mereka berkat bantuan sang bos. അത് നമ്മളെ തണുപ്പ് കണക്ക് ശരിയല്ലല്ലോടാ. Sahir yang sudah lama memendam amarah, tak disangka meluapkan emosinya. Merasa nyawanya terancam, Sahir pun memutuskan untuk pergi dari lingkungan Niko. Bagi Sahir, Jia tidak bersalah dan memintanya untuk kembali. Dari uang jajan yang diberikan untuk Piali, Jia terlihat sedih karena Sahir sudah seperti keluarganya. Mendengar penjelasan Jia, sang bos pun menghajarnya. Bagi Niko, menjual barang pribadi adalah salah satu pelanggaran terbesar dan Jia harus keluar dari lingkungannya. Dengan wajah bingung dan sedih, Piali mengusap air mata Jia dan akan ikut kemanapun sang kakak pergi. Pada malam itu, mereka terpaksa tidur di bawah jembatan di tengah hujan yang deras. Untuk meninggalkan lingkungan Niko, mereka harus berjalan kaki puluhan kilometer. Mendengar rumah makan butuh pelayan, Jia pun memohon untuk dipekerjakan. Malangnya, sang pemilik menolak karena Jia masih di bawah umur. Selagi mereka makan, dua pria asing menghampiri. Melihat mata Piali berbeda, mereka curiga Jia menculiknya. Dengan takut, Jia memberitahu bahwa kedua orang tua berasal dari Kashmir di bagian India Utara. Jia dan Piali lahir di Kerala di bagian India Selatan. Di usia Piali yang ke-5 bulan, kedua orang tua mereka yang bekerja di konstruksi tumbang dalam kecelakaan lift. പക്ഷേ
ഞാനും പ്യാലി ഇവിടെ തന്നെ. Alosi dan Bilal mengaku sebagai petugas kesejahteraan anak dan akan membawa mereka ke yayasan. നിന്നെ പോലെ തെണ്ടി നടക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും. Dalam perjalanan, Jia mendengar para petugas akan memisahkan pria dan wanita. അപ്പൊ പ്യാലിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് നോക്കും? ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ആണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറെ സ്ഥലം. Di saat sedang membeli rokok, Jia yang curiga dan tidak mau dipisahkan secara diam-diam kabur dari mereka. Aksi kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Jia yang tertangkap dengan spontan menggigit Bilal. Beruntung mereka berhasil lolos. Jia berhasil menemukan Sahir karena Sahir memberitahu lokasi tujuannya sebelum berpisah. എനിക്ക് ഒരു ജോലി ഒപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റും? എന്നെ കിട്ടിയ നിന്നോടുള്ള ദേഷ്യം മാറുമല്ലോ. Saat ini Sahir bekerja menjadi pelayan barang antik dan meminta sang bos untuk menerimanya. Sialnya bos Sahir menolak karena usahanya sedang sepi. ഒന്ന് പോടാപ്പ. Karena Jia mengerti bahasa India Utara, bos Sahir pun mengenalkan kepada temannya. Amir adalah pengusaha barang rongsokan yang sebagian pelayannya berasal dari India Utara. അങ്ങനെയാ. അബ്ബു അമ്മയും കെട്ടിട പണിക്കായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. Awalnya Amir ragu karena Jia masih di bawah umur. Namun karena tersentuh dengan ceritanya dan butuh penerjemah, Jia pun diterima kerja dan menggajinya Rp30.000 per hari. പിന്നെ ഞാൻ ഹിന്ദിക്കാരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കും. Selepasnya, dengan bantuan teman Sahir, Papoy mencarikan tempat untuk Piali. Bagi Sahir, Piali tidak bisa tinggal di pool truk bersama banyak pria. എന്നെ കിട്ടിയ നിന്നോടുള്ള ദേഷ്യം മാറുമല്ലോ. Papoy pun menceritakan kepada Selva. Selva adalah seorang pelaut yang telah bercerai. Mendengar yang akan tinggal seorang gadis cilik, Selva pun menerima dan meminta uang sewa Rp200.000 per bulan. Papoy memberitahu jika Jia sudah tinggal lama dan berkelakuan baik, maka Jia boleh membangun gubuk sendiri. அப்படின்னா இதையும் சேர்த்து சொல்ல என்னடி Di saat sedang membuat roti paratha khas India, tetangganya yang bernama Hena meminta Jia untuk menjaga Piali dengan baik karena Selva adalah pria mata keranjang. அதனால இங்க இருக்கிற பொண்ணுங்க எல்லாத்தையும் ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க. Mendengar hal itu, Jia pun menjadi cemas. Di tengah malam, Jia yang terbangun nampak takut karena Selva mencari korek api untuk merokok. பத்தி பிடி வச்சிருக்கியா? Untuk mandi dan mencuci, mereka mengandalkan air kali di dekat pemukiman. Melihat Piali akan mengganggu Jia kerja, Piali pun diizinkan bermain dengan cucu Amir. Pada saat itu, Piali menyanyi lagu India Utara dengan baik. चले सोंडिला के का चले. Selena yang kagum membandingkan kedua putrinya yang tidak bisa menyanyi. Amina membela diri, walau tidak bisa menyanyi, setidaknya pandai melukis. Aisu hanya bisa cengar-cengir karena belum memiliki bakat. Di hari berikutnya, Amir memberikan gerobak untuk mengambil barang bekas di tempat klien. നിനക്കിത് ഓടിക്കാൻ അറിയുമെന്ന്. ആ ഓടിക്കാം. Setelahnya, Jia meminta gitar untuk dibawa pulang. ഇക്ക ഞാനിത് എടുത്തോട്ടെ? Dengan tegas, Amir menolak karena semua barang klien untuk dijual kembali. ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ ഇതൊക്കെ എടുത്തത്? Demi menjaga Piali, Jia tidak bisa tidur dengan tenang. Di saat sedang bermain kucing-kucingan, Piali begitu takut melihat ayah Aisu. आयशु इधर ही. हैं? पापा? Ternyata ayah Aisu adalah Bilal yang dulu akan membawanya ke yayasan. Bilal merasa kecewa karena ayah mertua bisa membuatnya malu jika kolega dari yayasan melihat. ഇവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിൽക്കില്ല. Pada saat Bilal akan membalas gigitan Jia, Amir menghentikan menantunya dan tetap mempekerjakan Jia.
വേണ്ട. Merasa tidak dihormati, Bilal akan membawa keluarganya pindah. Selena menenangkan dan akan mencoba memberikan pengertian kepada Jia. Di hari berikutnya, Selena menjelaskan walau yayasan terpisah, Jia masih tetap bisa mengunjungi Piali. Di yayasan, Jia dan Piali akan mendapatkan pendidikan dan tempat tinggal yang layak. Mendengar hal itu, Jia akan memikirkannya. പ്യാലയെ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. Di lain sisi, Amir merasa senang dan bangga karena Amina juara pertama lomba melukis di sekolah. 20 minutes later. Amina pun membagikan kue kepada para pekerja sebagai ucapan syukur. Di saat Jia melihat lukisannya, dengan marah Amir melarang karena tangan kotor Jia akan merusaknya. നശിപ്പിക്കാൻ അഴുക്ക് പിടിച്ച കൈ കൊണ്ടാണോ ഇതൊക്കെ തൊടുന്നത്? Selagi menunggu hujan reda, Jia memanfaatkan waktunya untuk berkreasi. Merasa kasihan, Imbi memberikan jas hujan untuk pulang. ഇത് വെച്ചിട്ട് പൊക്കോളാം. Pada saat pulang ngaji, Amina, Aisu, dan Amir tercengang karena cahaya dinding rumah terlihat seperti lukisan Amina. Dengan haru, Amir mencium tangan Jia karena hanya satu dari sejuta orang yang mendapatkan berkah seperti itu. Amir pun membebaskan Jia untuk mengambil barang bekas miliknya. Bos Zahir begitu kagum melihat banyak karya seni indah yang telah dibuat Jia. Sejak saat itu, Jia memanfaatkan barang bekas Amir untuk dijadikan beberapa karya seni untuk dipamerkan di tempat Bos Zahir. Amina dan ibunya terlihat senang karena mendapatkan gitar dan anting yang indah. Banyak wisatawan yang membeli karya Jia. Dari hasil karyanya, Piali pun bisa ikut bimbel dengan anak seusianya. Dengan dibantu Zahir, mereka membangun gubuk dari barang-barang bekas milik Amir. Dari kejauhan, Bilal dan Alausi nampak memantau kegiatan mereka dan akan merencanakan sesuatu. Piali begitu senang karena gubuknya bersayap. Dengan semangat, mereka menghias ruangannya. Selva yang mengintip terlihat tidak suka dengan gubuk indah mereka. Tidak pernah ketinggalan, Bos Zahir selalu memposting karya Jia di media sosialnya. Di saat pulang kerja, warga pesisir nampak emosi karena bangunan Jia terlihat bagus. Pemerintah kota akan mencabut subsidi sewa, bahkan diusir semua karena berpikir memiliki banyak uang. Dengan vokal, Ibu Hena ingin bangunan Jia segera dirubuhkan. Beruntung, kepala pesisir akan memusyawarahkannya terlebih dahulu. Setelah mandi sore, Jia yang tidak mau bersedih menunjukkan landasan pesawat terbang.
Salah satu keinginan Piali adalah melihat pesawat dari jarak yang dekat. Dalam perjalanan pulang, naasnya mereka tertabrak pengendara mobil. വീട് ഇങ്ങനെയല്ലേ പറക്ക പ്യാലി കണ്ടോ നമ്മുടെ വീട് ഇതേപോലെ പറക്കും. Di saat terbangun, Piali menangis histeris karena Jia tidak ada di gubuk. Agar tidak sendirian, Piali melukis wajah sang kakak. Gak lama kemudian, seorang pria tidak dikenal datang menghampiri. Piali, Di lain sisi, Alosi menceritakan bahwa orang tidak dikenal membawa Jia ke rumah sakit dan pihak rumah sakit menghubungi yayasan. Rupanya Jia tidak sadarkan diri selama 2 hari. Alosi pun berjanji akan membantu mencari keberadaan Piali. Di saat para anak yayasan sedang bermain, dengan sembunyi Jia kabur dari yayasan. Melihat gubuknya telah dibuang, Jia pun tidak kuasa menahan tangis, terlebih lagi Piali tidak ada. Gak berselang lama, Amir menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Jia langsung bergegas pergi. Sesampainya di Museum Kerala, pria asing yang pernah membeli karya Jia di lampu merah memberikan sambutan hangat. Welcome to Kochi Museum Biennale. Dia adalah Salman, seorang seniman internasional yang menjabat sebagai ketua kurator India. Salman telah mencari Jia di berbagai tempat dan akhirnya bisa menemukan Jia berkat postingan Bos Sahir. Jia telah sukses membuat keajaiban dunia karena gubuk dan karya yang lain memiliki nilai seni yang tinggi di setiap partikelnya. Ternyata orang yang mendatangi Piali adalah Salman. Piali, Salman pun bangga dengan Piali karena di usia 6 tahun, Piali pun menciptakan keajaiban dunia. Piali memiliki teknik melukis yang unik karena menggambar wajah orang secara terbalik. Ketika dilihat dengan kaca, lukisan Piali mengandung nilai seni yang tinggi. Sejak saat itu, kehidupan Jia dan Piali berubah seperti pangeran dan putri. Salman mengangkat mereka menjadi anak dan akan mengenalkannya kepada dunia. Wonder. Home with wings. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa sebuah berlian tidak akan bersinar tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Anak akan menjelma menjadi pribadi yang hebat jika dididik dengan orang yang tepat. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.